Oke, ketemu lagi dengan Mister Kid. Baik, kita lanjutin untuk ngomongin saham ini dah. Sekarang udah tinggal dikit lagi nih. Em, Sekarang yang ini kita lanjutin yang kemarin ya buat analisa ini. Buat file buat toolsnya ya. Kemarin udah sampai sini, udah sampai sini. Oh, oke. Jadi yang berikutnya itu gini-gini. Biasanya banyak orang itu butuh ngeluarin broker summary. Broker summary di analisa ini oke lah. Ya, walaupun broker summary juga bisa dilihat di aplikasi online tradingnya ya. Misalnya ini, kalau untuk ngambil broker summary-nya kan data data hariannya transaksi kan bisa dari stock trade by broker atau satu lagi dari broker trade by stock kan begini ya ceritanya begini. Nah, kalau di aplikasi saya pakai BN Sekuritas nih ceritanya ya. Juga kan eh, eh, kalau ini kan satu satu broker semua stok. Nah, kalau yang ini satu stok semua broker, gitu kan? Broker summary yang bisa dilihat itu kan satu stok semua broker. Nah, kita mau bikin yang seperti ini nih. Nah, masalahnya kan kalau misalnya nih kalau di aplikasi saya ya kan aplikasi saya ini menyediakannya itu bentuknya demikian kan. Jadi ya mungkin nanti saya butuh bikin di sana misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini Astra aja. Apa biarin aja biar Astra aja defaultnya ada. Nah, misalnya gini, ini kan tampilannya kan dia kan eh, vertikal nih. Nah, biasanya kan yang dilihat kan mau yang horizontal kiri kanan seperti book order gitu kan. Cuman kalau book order itu bid over, kalau yang ini kan buy dan sell gitu ya, netnya atau apanya gitu ya. Kalau di sini sebenarnya udah lengkap nih ada foreign. Nah, kita akan bikin yang mirip-mirip itulah ya. Sekarang di sana ya. Oke, kita mulai nih. Nah, yang jelas di sana pilihannya itu ada yang summary ini all berarti foreign domestic. Nah, kita butuh itu dulu di definisinya. Di definisinya yang ada ini nih ya. Oke deh, kita taruh sini ya. Ini FD, biarkan aja namanya FD deh. Nah, kita bisa tambahkan aja di sini. Nomor satunya lagi atau kita punya tabel lainnya. Oh, nggak ada. Oke, kita tambahkan aja di sini. Ini kan yang dipakai untuk ngasih kemarin, nggak apa-apa itu. Ini all investor misalnya gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa bawa ke sana deh. Ini tim FT-nya kita bisa bawa ke Power Query. Nah, ini tim FT itu nanti jadi tim FT ya. Sebentar, kita jarang pakai yang ini, jadi kita taruh di sini tim FT gitu ya. Kita ini nggak apa-apa ini, tim FTA itu deh. Kemudian dari sini kita pengen urutannya kalau mau ditampilkan adalah DFA ini. It's okay. Nah, ini tipenya saya ganti dengan roll number. Yang dua ini adalah teks ya. Nah, gitu. Dah nih. Cocok. Ini nih saya ganti namanya deh. Jadi investor gitu aja deh ya. Terus yang di sini kita ganti dengan FDA karena kita kenalnya ya untuk summary adalah FDA. Nggak masalah. Sudah, ini sudah jadi. Ini nanti akan kita bawa sampai ke data modelnya, ke Power Pivotnya. Kemudian broker itu sudah ada, gitu ya. Kemudian saham juga sudah ada, oke. Nah, sudah sampai situ kayaknya sudah cukup itu. Kalau date-nya mestinya ada dim date, nah sudah ada dim date. Karena kita memikirkan si data data ini TXT datanya ini. Ini kan TXT datanya dia kan. Source-nya kan dari sini nih ceritanya, ya kan? Source-nya dari sini. Yang jelas kalau kita ini kan teks data semuanya kan, kita mau bikin dia jadi dari txt folder ya berarti ya. Oh, dari txt folder. Ini txt data semuanya kita akan bikin txt database ya di sini ya. Jadi referensi dari sini aja deh. Di sini berarti database ya. Database yang kita pakai hanya HDF gitu kan, maka
Otomatis yang kita pilih di sini hanya yang 3 ini ya, pasti itu selalu hanya 3 itu ya. Nah, kalau sini kan dia bilangnya bukan mm nih, ya kan? Dia bukan mm tuh, ya kan? Nah, kita ganti. Jadi di sini tag list content aja deh. List contents itu. Ini kita pakai list contents, kita buat listnya nanti di sini dengan name-nya dia. Nah, di sini kita tuliskan row A, terus row B, row periode, kemudian row F. Oke, ada namanya enggak? Komparernya enggak? Comparer ini bisa enggak dia? Lo mau? Oke. Nah, kita sudah punya, dia pasti selalu ngambil itu karena kan ke depan bisa jadi kita menampilkan banyak banget kan di sana kan ya. Nah, ini bisa kita mulai buka nih. Oh, kita ambilkan hanya kontennya saja. Tabelnya apa tadi bunyinya? Oh iya, betul, masih ada. Klik kanan, remove other column, baru deh kita buka deh. Originalnya nggak usah, kita hanya ambil konten dan name-nya saja. Itu sekarang kita ganti kontennya, tetap konten, name-nya kita nggak butuh periodenya, sekarang kita butuhnya hanya FTA-nya di sini. Nah, ya, yang ini kita ekstrak dulu. Ya, kita ekstrak, ditransform, diekstrak, hanya ngambil text between delimiternya adalah kita ngambil FTA-nya ya. FTA-nya itu kan berarti di sini nih, antara ini delimiternya adalah underscore dan titik. Oke. Nah, karena di depan ada underscore, berarti kita akan lewatin nih underscore yang pertama nih kan, maka di advanced column from input kita lewatkan 1 biji. Jadi underscore yang pertama dilewatin. Oke. Oke, kita sudah dapat FTA-nya. Dan sekarang kita butuh baca filenya. Kita bisa baca filenya, pinjam contoh file txt gitu ya, dari misal folder yang itu di proper summary, kita ambilkan saja yang F misalnya ya. Nah, dan ini aja deh, pinjam aja salah satu. Ini dia akan keluar gitu, kita oke. Kita sudah punya namanya, proses ini, bagian ini nanti yang akan diganti, file content ini nanti akan kita ganti jadi konten nanti gitu ya. Ini delimiter tab kita ubah supaya dia jelas, ya kan? Supaya dia jelas kalau gini kan, kalau kayak tadi kan dikiranya spasi sini. Oke, kalau ini kan jelas tetap gitu ya. Kemudian ini kita naikkan jadi header, ya, baris pertama jadi header. Oke, ini sudah jadi gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah begini, sudah tinggal ngambil mana yang kita butuhkan. Kolom tanggal, saham jelas dipakai. Terus broker dipakai. Terus ngambil apa lagi? Nah, lognet sama filenet. Boleh deh, lognet sama filenet gitu ya. Nah, itu deh ceritanya ya. Nah, remove other column. Ya, ini kita sudah dapat. Ini yang kita butuhkan. Sekarang kita satukan dulu. Jadi, oh kolomnya berapa tuh tadi? Berarti kalau kolomnya itu sampai kolom berapa dari filenet ya? Filenet itu di kolom 8. Nah, ini bisa kita kurangin jadi 8 supaya dia nggak terlalu banyak ngambil kolomnya, splitnya. Ya, menghematlah itulah. Kalau ada 20 juta baris kan lumayan tuh. Oke, kita ngurangin 4 kolom. Nah, ini remove other-nya sudah dapat. Nah, kita mau menyatukan di sini.
buat formula menyatukannya begini ya. Ini ada source-nya, kita gantikan. Kemudian di sini copy lagi semuanya ke remove atur kolomnya, berarti bagian ini yang saya hapus. Nah, gitu. Paste di situ, gitu. Nah, ini udah jadi nih. Ini berarti formula akhirnya ini yang kita pakai. Copy, baru deh ke database. Nah, kita add column. Custom column, kita tulis di sana data. Kalau nama kolomnya nanti data, ini formulanya untuk ngambil data text filenya tadi, mulai dari file contents sampai dengan tutup kurungnya ini. Nah, ini yang akan kita blok ini. Ini file contents itu dihapus, kita ganti kan kursornya di sini ya. Kita ganti dengan konten, double klik. Nah, dah jadi deh. Oke deh. Keluarlah dia tabelnya. Dah, oke kan? Gitu ya. Cocok nih, cocok. Nah, kita ambilkan dulu misalnya datanya gini aja deh. Data terus FDA, remove atur column gitu ya. Kita buka. Semuanya kita ambil. Oke, gitu deh. Nah, udah jadi deh. Sekarang kita ubah tipe datanya di sini, dia jadi date. Kemudian yang ini teks, ini bilangan, roll number misalnya, filenetnya misalnya ya sudah nih roll number juga aja deh. Mungkin nanti kalau sudah dipengaruhi stock split dan segala macamnya baru gitu ya. Murid apa desimal number gitu ya. Ingat lo ya, ini dari awal dulu saya udah bilang ini masih belum bahas tentang si ya lo ya, tentang si apa namanya stock split dan segala macamnya yang bisa mengubah nilai harga dan jumlah volume dan volume. Nah, harga dan volume yang bisa mengubah itu kan stock split, reserve stock, apalagi itu ya, saham bonus gitu ya. Nah, itu belum belum masuk di sini ya, itu pembahasannya lain lagi gitu ya. Ini bisa dihapus. Kita sudah punya datanya, ini akan kita bawa ke sana. Kalau mau di apa nganunya kolomnya silahkan, nah, bikin aja juga udah cukup. Nah, di sini yang butuh difilter itu kita nggak mau yang lotnya 0 misalnya. Yang berfilter doesn't equal 0. Gitu. Oke. Nah, cukup lah. Asal lotnya nggak 0 aja. Gitu kan. Oke, kita close and load to. Kita only create connection. Oh, atau tadi dipindah ke atas dulu ya, database-nya ya. Sini. Ini bisa di move nggak? Move to group. Bisa. Move to group. Kita masukkan ke no dev. Nah, gitu deh. Nih, sekarang dia udah ada di sini nih. Ya, ini yang penting ini. Sekarang dimensinya yang akan kita bawa ke power pivot ya kan, kita kan kemarin pakai power pivot. Nah, kita akan bawa ke sini. Ini dimensi tambahannya ya. Ini kan untuk bikin chart dan segala macam ya kemarin kan. Ini loh chart yang di sini nih loh. Nah, ini kan. Nah, nih. Oh, belum dikasih nama. Nah, kita kasih nama lah. PVT Vivo, ini PVT chart info misalnya gitu ya. Ini juga belum. Wah, ini PVT chart series gitu ya. Nah, contoh nah ini kan sumber datanya kan dari si tadi si Power Pivot ya. Nah, kita mau bawa si database ke sana. Database itu dia punya dimensi tanggal sudah ada, dimensi saham sudah ada, yang belum ada broker dan FDA. Nah, ini brokernya kita masukkan dulu. Load to, di kanan load to, only create connection, add to the model. Nah, nanti belum masih ada lagi yang mau dibawa. FDA, load to, only create connection, add data model. Baru database-nya. Gitu.
Ingat ya, saya mau bikin si tampilan yang tadi tuh supaya jadi vertikal. Ini rada banyak. Jadi biar bisa tampilannya yang tadinya vertikal ini bisa jadi horizontal gitu ya. Biar kayak di tuh di aplikasi-aplikasi lain gitu ya kan. Dan cakep tuh. Nah, ini bisa tutup. Jadi kalau download ini ya di sini ya. Kalau ini kan isinya kan langsung banyak dia misalnya ini dari sini itu kan langsung semua saham kan ada 900, jadi kan saya cuman ganti brokernya. Broker sekarang paling ada berapa, 95, 96, 94 gitulah. Kalau saham kan 900 ya. Lumayan kalau daripada saya pakai yang tadi yang trade, ah, broker trade by stock misalnya, kan saya kan harus ganti-ganti si stoknya. Kalau stoknya kan yang saya ganti-ganti di sini kan ada banyak tuh, harus saya save kan. Ya daripada itu kan mending yang ini. Tapi saya nggak tahu di aplikasi yang lainnya ya. Apakah dia juga bisa di save as atau enggak lah, itu mau ditanyakan ke sekuritasnya yang punya aplikasi trading itu. Ya. Ini saya pakai PN Sekuritas. Ya, alhamdulillah mereka ngasih. Mungkin nih kayaknya udah masuk. Oh belum ya, baru berapa juta. Sabar, tinggal itu nanti kita buatkan measurenya, terus kita susunkan bentuk layout pivot table untuk broker summary-nya. Ya diakal-akali aja supaya nggak usah pakai measure yang rumit-rumit. Kalau measure-nya rumit, datanya banyak kan ya berat juga ya. Jadi mending kita akali tampilannya. Kalau nanti jadi pakai pivot table-nya sebagai antaranya, lalu kita buatkan formula kan cukup ringan. Kan kita nggak mungkin melihat langsung banyak banyak saham, broker summary dari banyak saham gitu kan, ya pasti satu. Masa lihat satu lagi, kita lihat satu lagi kan gitu kan ya. Dan kita akan buat dia terlepas dari si chartnya supaya bisa lebih luas. Oh, jadi tergantung rentang data yang dipakai ya. Kalau ini dari Januari ya segitu itu akhirnya. Kalau pakai database engine, prosesnya itu ya kita langsung ngambil data jadi dari si database engine-nya. Jadi kita nggak perlu ngeload data segini banyak, tergantung requestnya aja. Kita request saham ini di tanggal sekian sampai sekian, maka dia akan kirim query ke database, baru sudah dapat deh hasilnya kan gitu ya. Itu lebih cepat memang. Tapi kan kita lagi ngomongin di Excel ya lah, untuk orang awam, orang banyak lah. Kalau terus sabar sedikit nih, saya buatkan di tempat baru deh. Taruh aja di bawah sini ya. Atau mana di sini lah, agak ke tengah deh. Nah, situ deh. Nah, di situ nantilah. Oke, ini sudah ada, kita sudah bisa. Sekarang kita ke power pivotnya. Ini di sini kita sudah punya introvernya. Ini kita nggak pakai, di hide. Di sini adalah semua kan ya, semua broker itu. Saya nggak milih-milih. Hanya broker yang aktif kok gitu enggak sih. Ini karena hanya untuk contoh aja. Jadi kalau ada yang kayak gini, jadi kalau ada yang sudah berubah status namanya masih sama, kita nggak bisa sort. Jadi kita biarin aja gitu ya. FDA-nya oke lah, ini yang kita pakai yang ini bisa di sort lah. Ini sort by kolomnya adalah ID FD, dan ini investornya juga sortnya by ID FD. Oke, ini ID-nya sudah bisa di hide. Jadi kita tampilkan yang ini, atau nggak usah juga nggak apa-apa, mungkin juga bisa hanya investor kita saja juga boleh. Nah, ini data, tanggalnya kita set dulu ya, date-nya itu kita pakai yang pendek. Ini sudah, ini FDA sudah oke. Nah, sekarang kita buat relationnya di sini.
ini ada dim broker, taruh sini dulu. Ada FTA, taruh sini dulu. Ini kanan pasti ada datanya. Data. Dah gitu deh. Kayaknya gini aja deh. Nah, cukup deh kayaknya. Apa nih FTA ya? Oh, tanggal dulu deh. Tanggal masuk ke sana. Saham masuk ke sana. Itu deh. Broker masuk sini. FTA masuk ke FTA. Dah gitu jadi deh. Nah, enak. Berarti yang ini sudah bisa saya hide semuanya karena sudah terbentuk relasi. Jadi yang di sini kita hanya butuh sumnya saja. Di sini measurenya adalah MBS lot net ya. Misalnya adalah sum dari lot net. Lot net. Nah, ini dia. Bentar. Oke. Yang di sini MBS file net kita sama dengan apa tadi? Sum dari BS file net. Nah, BS file net. File ya. Oke. Aduh yuk. Nah, mungkin kita buat ke pivot table aja ya di sheet yang ini. Jadi kalau kita butuh yang sisi buy, sisi sell, lah itu nantilah kita lihat dulu ya. Enggak, kalau butuh baru dibikinkan, nggak usah tuh. Kita kasih nama PVT Proxum gitu. Nah, di sini kita filter aja ya sudahlah, kita tampilkan dulu dim date. Nah, dim date ada minimumnya nggak? Ada. Nah, minimum tanggal. Nah, supaya kita tahu dia minimum tanggalnya kapan atau tanggalnya di rentang berapa gitu ya. Oke, bisa diatur ini number format. Ganti yang sudah punya format apa? Ini juga boleh deh. Juga ini udah punya. Nah, misalnya gini ya. Ganti deh namanya. Di sini dari ya. Yang di sini adalah sampai. Ini dia butuh time slicer dari tanggal. Nah, kita akan cek dulu report connection-nya, dia hanya ke satu saja Proxum. Oke, jadi dia terpisah, dia tidak akan ngutak-atik yang ada di depan-depan yang telah kita buat di sana. Ini sampai di level base. Nah, misalnya saya mau nampilkan yang Agustus akhir aja deh. Nah, berapa nih? 2829 ya. 2829 deh. Oke, ini kan? Tuh, ya. Nah, kelihatan. Nah, taruh atas sebagai filternya. Itu ya. Kemudian, ini satu dari dan sampainya. Ini ya. Nah, tadi tampilannya. Waduh. Trade by stop. Ini loh. Ini loh. Ini kan ada dari dan tanggalnya. Sudah ya. Sekarang sahamnya. Oke, sahamnya. Kita buatkan lagi. Misalnya ini sudah jadi satu pivot ya sudah, kita mau bikin pivot. Wah, kalau gitu nih
Saya ganti namanya jadi BS tanggal. Itu boleh. Saya kopikan misalnya ke sini gitu ya. Sekarang saya ganti namanya jadi BVT. Nah, BS. Misalnya kita buat dulu yang buy dulu deh ya. Yang buy. Oke. Yang buy itu kita butuh menampilkan tim buy. Sahamnya dulu deh. Saham di filter sini. Oke. Kita pilih misalnya apa? Nah, Asrat aja deh. Nah, ini jangan dicentang. Harus cuma satu aja. Oke. Oke, ini Astra, ini sudah. Kemudian FDA-nya, kita investornya kita tambahkan di sana. Misalnya Astra itu foreign, nah, maka kita akan lihat yang foreign. Ya sudah, all investor dulu deh. Ini all investor ya. Nah, sekarang apalagi yang dibutuhin? Nah, brokernya mana tim brokernya? Tim brokernya dia. Itu cereng, kita ubah tipenya, nggak usah ada subtotal, nggak usah ada itu, kemudian kita buatkan dia di tabular. Ini brokernya itu gitu ya. Kemudian ganti captionnya misalnya di sini buy gitu, nggak apa-apa cuma nah kok diganti namanya tuh ganti kan buy. Sekarang kita butuh nilainya tadi di database, lognya dulu deh. Berarti ini dari dan sampainya sudah bisa hilang. Oke. Oke ya, kita akan cek sampai sini. Ini kan masih semuanya. Ya, di sini kita akan cek report connectionnya. Dia hanya ngambil by dan tanggal. Oke, cocok ya. Nah, ini lotnya. Nanti kita filter. Di sini PS filenet ini kita tampilkan. Nah, misalnya gitu. Oh ya, pakai number format, pakai koma-koma nggak usah. Yang di sini value-nya pakai number format, pakai koma-koma nggak usah pakai ini. Nah, pakai deh dua. Kita ubah dia, misalnya jadi apa? Dalam juta gitu ya. Nah, itu dalam juta. Masih koma dua aja udah jadi dalam juta. Ini juta nih. Kita bisa ganti namanya sekarang sini. Ini net by lot gitu ya. Oke, yang di sini file net by juta gitu ya. Oh, kasih nama saja. Itu filter sekarang. Kita mau filter value filter yang lotnya greater than, bisa nggak nih ya, greater than 0. Anggap net by greater than 0 gitu ceritanya. Kita mau sort juga, nih mau sort optionnya descending berdasarkan lot net by gitu. Dah, dah keluar ya. Oke, sisi by. Nah, saya penak gampang. Ya kan, kita tinggal copy nih. Oh, ini keluarkan ininya. Sebentar, saya keluarkan slicernya supaya dia terikat kayak ini tadi kan. Kita buatkan tanggal di sini, dia mengikat semuanya. Sekarang saya buatkan pivot table analisisnya yang ini insert slicer untuk jangan brokernya, sahamnya aja. FDA-nya dulu juga boleh. Oh, ini ada saham. Oke, itulah.
gitu ya kan. Ini hanya pengikat aja, ini bisa ditaruh di sana nanti, sembunyikan juga nggak apa-apa. Nah ini kan FDA-nya, kalau mau dipilih-pilih ya bolehlah kita taruh 3 jejer. Oke, nah cocok, taruh atas itu gitu ya. Nah yang 2 baris ini bisa di hide ini nanti, ini kan yang baris ini kan bisa di hide, kecuali yang si saham, sahamnya nanti biar dia bisa milih-milih gitu ya. Hmm. Hmm. Ini teksturnya apa yang akan kita copy, pasti di situ deh. Si sama kan? Nah, kalau sama kita cek dulu investornya, dipastikan connectionnya sudah ke yang baik. Berikutnya pivot table 3 kita ganti namanya. Berarti di sini PVTBS sell. Gitu deh. Nah, kita harus cek report connectionnya dulu. Dia kan kena di 3. Wah, ini kok tanggalnya kok gak kena. Centang. Ini di mana? Jangan. Nggak usah yang ke sana, jangan. Sini aja, hanya 2 ini. Oke, ini 2 nih. Buy dan sell sudah oke. Yang ini juga harusnya buy dan sell ini. Buy dan sell. Oh, oke, dah. Sip. Kalau yang ini harus 3 nih. Ini harus isi tanggal, buy sell, dan tanggal. Oke, dah. Nah, ini kan yang kita ganti kan. Kita ganti di sini dah. Lot net sell. Namanya kita ganti lagi. Sell dalam juta. Oke, ini kolom ini kita ganti lagi jadi sel gitu ya. Udah, cakep deh. Sip, tekan ya. Oke. Nah, kalau kita mau bikin filter seperti ini untuk saham, nah kita butuh si datanya, data satu lagi. Nah, pivot table satu lagi. Ini misalnya ini ya. Ini, oh ini aja, ini aja, ini aja. Ini saya copy, saya like entire, mana pivot table-nya, saya like entire, saya copy di bawahnya ini ya. Ini misalnya, itu ini bisa di remove saja. Ini di remove juga nggak apa-apa. Ini di remove juga nggak apa-apa. Oke, ini kita remove juga nggak apa-apa. Nah, kan cuman ini aja kan, cuman sama aja kan. Sekarang kita cek di sini ya, report connectionnya hanya boleh kena ke pivot table 4. Apa ini namanya, kita kasih nama dulu, pivot table PVT BS saham misalnya itu. Oke. Nah, berarti saham harus kena ke PVT BS saham. Oke, udah. Yang slicernya ini dipastikan dia juga, ini sahamnya nggak usah ya. Oke, ini kita pilih all investor, yang berubah hanya 2 itu. Oke. Nah, yang ini nanti dulu ya, nanti dulu ya yang ini ya. Kita bikinkan yang ini dulu. Ini berarti sudah jadi. Ini kita kalau mau filter bisa langsung ngetik ke sana ya, misalnya BBRI gitu ya. Terus di oke. Ini di oke. Nah, itu yang terjadi BBRI semua gitu ya. Nah, nanti yang bagian ini udah bisa di hide gitu. Nah, tinggal diatur-atur lah lokasi-lokasinya, ini masing-masing mau taruh mana gitu ya. Pinter-pinteran mengaturnya. Kemudian yang ini load net sell, lah ini yang filternya aja yang kita ganti namanya filter value. Filternya ini kita clear dulu, kemudian kita akan value filter
less than locknet cell 0 gitu. Nah, oke, sortnya yang ganti cara more sort optionnya kita akan ganti yang ascending locknet cell. Nah, terjadi ya kan. Ayo tampilnya ya jangan yang negatif-negatif begini ya ta. Nah, number format kan ada koma-koma gitu kan ya. Nah, ini kan ada tulisannya di sini ya. Ini kan ya. Ini loh, di copy. Nah, kasih titik koma di sini. Nah, titik koma lagi nol ya nol lah, nggak usah titik koma lagi gitu ya. Ah, jadi itu hilang. Baik-baik saja. Ini juga gitu ya. Gampang pun. Ini kan formatnya. Ini pakai koma-koma kan, titik koma, titik koma, titik koma. Dah, lah. Penak tuh kali ini. Di sini. Nah, copy, paste, spesial, format. Nah, kita tuliskan di situ tengah-tengahnya. Taruh di tengah. Kita kasih nomor urut ya, tak? Pakai rumus lah. If apa itu? Itu loh lognetnya. H12 kali gitu aja. Oh, tambah deh. Tambah kan or itu tambah L12 gitu ya. Oh, absolut. Absolut L12 gitu deh. Oke. Maka kita akan ambil dia. Nah, atasnya berapa itu? N nilainya dari J11 ditambah 1. Nah, kalau enggak ya kita bikin saja. Dah, enter deh. Kedua, pasang deh tengah-tengah. Copy ke bawah. Nah, oke. Wah, ini kan nanti kan bisa jadi ada banyak sekali di sana. Ya, sudahlah kita anggap aja sampai berapa maunya. Sekarang ada berapa sih? Paling banyak cuma broker itu paling ada 140 paling ya. Udah segini lah ya kira-kira ini. Nah, kalau kita mau menampilkan hanya top 20-nya misalnya, kan top 20 itu sudah mewakili banyak, sisanya pasti cuma tinggal dikit itu. Kita buatkan lagi saja label filternya, value filter top n itu ya. Bisa nggak ya dia double? Moga-moga bisa ya. 20 item dari gitu ya. Oke. Okay. Di sini juga value filter top n. 20 item dari top sel. Nah, oh jadi nggak bisa dia. Nanti hilang dia. Subnya. Subnya masa gitu sih. Value filternya. Wah iya hilang ya dia. Nggak seru kalau hilang gini. Nah, nggak jadi ya. Nggak bisa top sekian berarti ini. Nah, kita undo saja. Nggak bisa. Pivotnya tidak mendukung. Ya sudah. Kita kembalikan. Less than 0. Soalnya nggak ada n-nya ini di sini. Payah tenang. Dia tidak menyediakan ya. Ya sudahlah, kita kembalikan seperti semula saja pakai greater than 0. Ya, ini saja. Yes. Kalau mau ya nanti filternya di sini saja. Yes. Berat. Di sini kenapa dia bentuknya teks ya? Ini kurang penggawean ini. Buat custom filternya less than or equal to 20 itu aja ya. Itu deh, jadi dia langsung di hide.
Nah, gitu ya, udah jadi ini tinggal diatur-atur, mau dipindah ke atas ini juga boleh, kan boleh, silakan diatur sendiri. Ini sudah jadi broker summary-nya, kita sudah bisa pilih misalnya hanya di tanggal 29 saja, yaitu tanggal 29 saja, ini mau di tanggal yang banyak begini juga oke. Ringan ya, tetap ya, nggak terus nunggu-nunggu loh ini serius loh ini. Cuman resikonya ya itu tadi, kita mau milih saham yang lain ya, ya misalnya apa BRMS ini yang lagi ya dia lagi diakumulasi atau malah udah dinaikkan, saya nggak tahu. Nah ini BRMS gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah ini tergantung investornya, maksudnya ini kita kalau misalnya kita kenal misalnya, oh ini foreign kok, Astra deh, Astra itu pasti foreign ya. BRRI tadi, BRI tadi juga, nah, masih asing kan. Nah, ini misalnya, nah ini foreign aja gitu kan. Oh ya, foreignnya lagi apa nih, buy nih kan, ini ada yang anu nih di tanggal sekian. Oh, oke, gitu. Ya, kira-kira dah sampai segitu saja. Ya, see you. Terus di save dulu, sebentar. Ini di save dulu deh. Di save. Nah, oke ya, see you.